Kamu tahu nggak, hal yang menghancurkan masa depanmu itu bukan kesalahan yang besar, tapi satu butir kacang pistachio. Kedengarannya aneh kan? Sini, aku jelasin kenapa teori pistachio ini bisa ngubah cara kamu melihat hidup selamanya. Sebelum lanjut, perkenalan saya Nizar dari channel Tukita. Selamat datang di Nizariat. Aku mau tanya kamu satu pertanyaan sederhana. Apakah kamu pikir hidup kamu berubah karena keputusan yang besar saja? Pekerjaan, pernikahan, dan perjalanan? Atau sebenarnya ada hal yang kecil banget yang kita sering nggak sadar? Tapi justru itu yang bikin perbedaan. Inilah sebenarnya yang ingin disampaikan oleh buku Teori Pistachio, karya Fahad Amir Al-Ahmadi. Dia adalah penulis dan jurnalis asal Arab Saudi dan dianggap sebagai salah satu penulis Arab yang terkenal dengan tulisan-tulisan pemikiran sederhana dan pengembangan diri dengan gaya yang mudah dipahami. Yang membedakan tulisannya, dia tidak menggunakan kata rumit atau akademis, tapi selalu berusaha agar bisa dipahami semua orang. Dalam tulisannya dia sering mengajukan pertanyaan yang tidak biasa, menghubungkan ide dari bidang yang berbeda, memberi contoh sederhana tapi cerdas. Biasanya dia membiarkan pembaca berpikir sendiri, bukan memaksakan pendapat. Bidang yang dia minati, dia fokus beberapa bidang seperti 1. Pengembangan diri, 2. Psikologi perilaku, 3. Berpikir kritis, 4. Menyederhanakan konsep ilmiah. Itulah kenapa bukunya seperti Teori Pistachio dekat dengan banyak orang. Karena dia tidak bicara dari menara tinggi, tapi dari kehidupan sehari-hari yang semua orang pahami. Kenapa dia sukses dan terkenal? Kesuksesannya bukan karena dia membawa ide yang baru, tapi karena dia menyampaikannya dengan cara jelas, singkat, dan bisa langsung diterapkan. Dia tidak minta kamu mengubah hidupmu sekaligus, tapi mulai dari langkah kecil, dan itu membuat orang merasa perubahan itu mungkin, bukan hal mustahil. Apa itu buku Teori Pistachio? Buku ini bukanlah novel, bukan juga buku akademik yang rumit, tapi kumpulan artikel dan ide. Setiap ide terlihat sangat sederhana, tapi sebenarnya ingin mengubah cara berpikirmu secara keseluruhan. Isi buku ini tentang memahami diri sendiri, memperbaiki cara berpikir, meningkatkan perilaku, dan mengambil keputusan. Dan ada satu ide utama, yaitu hidupmu tidak berubah dengan satu lompatan besar, tapi dengan perubahan kecil yang terus menumpuk seiring waktu. Kenapa namanya Teori Pistachio? Nama ini terdengar aneh, tapi maknanya dalam. Pistachio itu kecil, tapi tertutup. Kita tidak bisa mengambil isinya kecuali kita memecahnya. Pesannya adalah kamu juga punya kemampuan, tapi masih tertutup. Dan tidak akan keluar kecuali kamu memecahkan. Kamu harus memecahkan kebiasaan lama, memecahkan cara berpikir lama, dan batasan yang kamu buat sendiri. Ide utama dari buku ini, seluruh buku ini sebenarnya punya satu pesan yang terus diulang. Cara kamu berpikir itulah yang membentuk hidupmu. Bukan apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu menafsirkannya. Bukan kondisi, tapi reaksi kamu terhadap kondisi itu. Ide-ide penting dalam buku ini adalah kenali dirimu dulu. Banyak orang sebenarnya tidak benar-benar memahami dirinya sendiri. Mereka hidup dengan kebiasaan warisan dan ide yang bukan pilihan mereka, serta reaksi otomatis. Pertanyaannya adalah bagaimana kamu mengubah hidupmu kalau kamu sendiri belum kenal dirimu. 2. Jangan selalu percaya pikiranmu. Ini ide yang agak mengejutkan, tapi benar. Pikiran kita nggak selalu logis. Dia dipengaruhi masa lalu, lingkungan, bahkan bisa menipu kita. Makanya kita harus sering mengecek ulang apa yang kita pikirkan. 3. Kebiasaan kecil itu penting. Kesuksesan bukan loncatan besar, tetapi akumulasi. Contoh, bicara 10 halaman setiap hari. Perbaiki sedikit demi sedikit, dan keputusan kecil yang konsisten.
Kalau dikumpulkan, hasilnya besar. Keempat, jangan meniru orang lain. Setiap orang punya kondisi berbeda, kemampuan berbeda, dan jalan hidup yang berbeda. Jadi, tidak ada satu versi sukses yang sama untuk semua orang. 5. Perhatikan lingkunganmu. Orang-orang di sekitarmu sangat berpengaruh. Mereka bisa memengaruhi cara berpikirmu, keputusanmu, bahkan ambisimu. Kalau kamu dikelilingi orang negatif, kamu bisa ikut terbawa tanpa sadar. Yang keenam, jangan tunggu motivasi. Banyak orang yang menunggu. Kalau sudah semangat, nanti mulai. Padahal sebenarnya motivasi datang setelah kita bertindak. 7. Ketakutan itu sering ilusi. Banyak ketakutan kita sebenarnya tidak pernah terjadi. Dan ketakutan itu sering menghambat kita maju. Yang membuat buku ini menarik bukan hanya isinya, tapi cara penyampaiannya, seperti cerita pendek, contoh sederhana, dan bahasa ringan. Cocok bahkan untuk orang yang tidak suka baca. Kenapa buku ini populer? Karena dia bisa bicara untuk semua orang. Bukan hanya orang akademis saja. Tapi pelajar, pekerja, dan orang biasa. Setiap orang bisa merasa, oh, ini tentang aku. Apakah buku ini dalam? Jawaban jujur, tidak terlalu dalam secara akademis. Tidak penuh teori rumit, tapi berisi ide sederhana yang bisa berdampak besar. Buku ini tidak hanya ingin memberi informasi, tapi ingin mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Agar kamu lebih sadar, lebih paham diri, dan lebih mengkontrol hidupmu. Pada akhirnya, teori pistachio bukan sekadar buku, tapi seperti cermin. Cermin yang menunjukkan dirimu sendiri, kebiasaanmu, dan cara berpikirmu. Dan mungkin kamu akan sadar bahwa masalahnya bukan hidup. Bagaimana menurut kalian tentang teori buku ini? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, subscribe, bagi-bagi ke teman untuk dapat manfaatnya. Saya Nizar dari channel Tukita. Sampai jumpa lagi.